Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kita seluruh nikmat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, apapun yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersyukur, kita jadikan dunia kita ini menjadi sarana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia berupa tenang. Ketika sebagian saudara kita yang lain oleh Allah pada musim hujan diuji dengan ujian yang berat. Tetapi salah satu hikmah yang bisa kita ambil menawi kula panjenengan sami, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan bisa melihat dari apa yang menimpa kaum muslimin dan saudara-saudara kita di Jakarta misalkan, kita memahami bahwa betul-betul dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Dan bagi Allah Ta'ala menenggelamkan, membuat seorang yang kaya raya menjadi fakir itu gampang, melebihi gampangnya kita mengedipkan mata kita. Menawi panjenengan mirsani di acara televisi kan orang yang mobilnya di dalam rumah, mobil-mobil mewahnya ono sing 6, ono sing 5, ono sing 7, ya. Mengungsi tanpa kelambi, tanpa ganti, ya hanya badan yang dibawa dengan pakaian yang melekat, sehingga kemudian dia harus datang ke tempat-tempat pengungsian, mendapatkan bantuan makanan, mendapatkan bantuan minuman, tidak memiliki apa-apapun meskipun itu hanya 2 atau 3 hari. Tetapi maknanya apa? Maknanya bagi Allah Ta'ala untuk merubah dunia kita itu gampang, sehingga kula panjenengan sami harus berhati-hati. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang tetap dijaga kebaikan kita dunia dan kebaikan akhirat kita, hadirin sekalian. Kalau Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awala yarawna annahum yuftanun fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Allah Ta'ala punika paring sabda, awala yarawna annahum yuftanun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa mereka itu ditimpa bencana? Fi kulli 'amin marratan aw marratain. Setiap tahun sekali atau 2 kali. Tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tetapi kemudian mereka setelah ditimpa bencana itu tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena sesungguhnya semua musibah yang menimpa kita itu hakikatnya adalah tujuannya agar manusia ingat kepada Allah, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyampaikan di dalam ayat yang lain, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di atas daratan dan di atas lautan bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, agar apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar manusia itu merasakan akibat buruk dari perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Harapannya apa? Kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala.
Meskipun hari ini banyak orang yang membantah dan tidak mau mengkaitkan musibah dengan maksiat loh nggih. Tetapi kita orang yang beriman, kalau kita membaca semua ayat Al-Quran, pada waktu Allah menyampaikan kerusakan, ketika Allah menceritakan tentang bencana, itu pasti terkait dengan maksiatnya manusia. Lalu kemudian bagaimana kalau bencana itu menimpa orang-orang soleh? Maka bencana yang menimpa orang soleh itu menghapus dosa. Rasul kita menyampaikan la yusibu ma yusibu lil mu'mini min wasobin wala nasobin wala hazanin wala adha hatta syaukatu yusakuha illa kafarahullahu alaihi min khotoyahu. Tidak ada bencana yang menimpa orang mukmin, kesedihan, kepedihan, musibah sampai kalau seorang mukmin berjalan kemudian kakinya menginjak duri, kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Itu bedanya antara orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia tertimpa bencana dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau dekat dengan Allah. Maka susahnya dunia adalah bagian kecil dari susah yang nanti akan diberikan di akhirat, yaitu susahnya di akhirat. Sepindah malih ngemutaken hadirin, tujuannya apa? Agar kita kembali. Dunia ini diciptakan oleh Allah semakin hari semakin tidak ramah kepada kita, karena memang manusia semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya kita kembali kepada Allah. Nggih. Memang kadang-kala tragis nggih Bapak nggih. Kalau misalkan saya cukup aktif di media sosial, ya. Saya punya Twitter, dan Twitter saya biasanya mengoco nek kula saja belum pernah nulis di Twitter. Tapi saya punya akun dan saya pasti membaca Twitter setiap hari. Itu kadang-kala kita terenyuh nggih. Nek di Twitter itu ada istilah trending topic. Pokok perkara yang paling banyak dibicarakan wong sak dunya dalam urusan Twitter itu. Nanti ada trending topiknya Indonesia, ada trending topiknya dunia. Misalkan hari ini kita panjenengan buka hari ini trending topiknya Indonesia itu ono perang dunia ketiga. Ya, World War ketiga itu. Nanti di bawahnya itu nek Indonesia ini trending topiknya nyun ngapunten bokep viral. Betulan loh Bapak. Video porno yang sedang viral. Aku gumun kok uang ki do piye to iki. Jadi ketika dunia melihat pertarungan antara Amerika Serikat dengan Iran hari ini, jenengan bingung mboten Bapak Ibu-ibu? Mau mendukung mana? Mboten saya bingung. Jenengan niku tugasnya adalah duduk di pinggir lapangan lalu melu keplok-keplok. Itu hari ini yang kita kerjakan kaum muslim itu begitu. Kita berbahagia pokoknya. Ya, bahkan kalau misalkan kita berdoa Allahumma la tabqa wa la tadhar, wahai Allah jangan sisakan dan jangan biarkan. Kenapa? Karena ini antara penjahat dengan penjahat, sampun. Nggih. Jadi panjenengan di pinggir lapangan itu ikut tertawa, ikut merasa senang. Nggih. Jadi kalau Anda bertanya hari ini sejak tahun 2000 ada puluhan juta kaum muslimin yang meninggal di Timur Tengah, jutaan lah. Mungkin kalau puluhan juta terlalu besar gitu, tapi jutaan. Di Irak 1,5 juta muslim. Ya, di Syria itu mungkin hampir 700-800 ribu kaum muslimin. Siapa pelakunya? Ya pelakunya dua manusia yang hari ini sedang bertarung itu. Ya. Maka apa yang perlu panjenengan kerjakan? Berdoa agar umat Muhammad SAW, yaitu kaum muslimin diselamatkan. Ya, itu doa kita, wahai Allah selamatkanlah umat Islam dari bencana pertarungan dua manusia yang tidak baik ini. Karena mereka yang hari ini paling banyak menimbulkan kesusahan bagi kaum muslimin yang mereka berdua. Meng nyun ngapunten, ndak itu yang kita bicarakan. Kalau kepengen ngemutaken betapa kadangkala kita menemukan manusia itu ketika sudah terlena dengan dunia surah mikir, pikirannya cetrek nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami bukan orang yang seperti itu. Bayangkan ketika dunia sedang heboh dengan peristiwa itu. Di negeri kita itu banyak anak muda yang dipikir kayak gitu. Ya, golek video porno yang sedang viral. Kayak piye gitu loh Bapak nggih. Ya. Atau misalkan sama kan begitu hadirin. Pada waktu ada bencana begitu masih ada orang yang misalkan bencana di Jakarta yang banjirnya seperti itu, di Banten seperti itu. Nggih toh, di Jawa Barat seperti itu masih ada yang bikin trending topik di Twitter misalkan
rebahan misalkan, itu kan istilahnya anak-anak muda yang sudahlah malas kita gitu, kita santai saja hari ini. Ya, fausikum wa iyana nafsi bitaqwallah, mari kita bertakwa kepada Allah. Kita tinggal di suatu masa di mana hari ini manusia itu banyak yang dipikirkan meng dunya arongoyak dunya arongoyak dunya arongoyak dunya arongoyak dunya. Jangan kita terlena dengan itu. Kenapa? Karena dunia itu dikuasai oleh Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah, akhirnya nanti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithu ibadiyas salihun. Maka kalau kita kepengen dijaga oleh Allah, jaga ketakwaan kita, jaga kesolehan kita, kita jadikan diri kita ini orang yang banyak beramal untuk Allah. Nanti Allah yang akan mengarahkan hidup kita ini untuk apa, ibu-ibu, bapak-bapak. Try it at home, silahkan dicoba di rumah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Kita laksanakan materi kita, hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Kita masih membicarakan tentang hikmah yang bisa kita ambil dan manfaat ketika kita berlari menuju Allah Ta'ala. DDP kalau bahasanya orang Jawa itu. Bagaimana ketika kita mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumber-sumber kebahagiaan kita. Menawi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan banyak para ulama itu menyampaikan, kalau seorang manusia itu merasakan kepedihan, itu biasanya maksiat dia kepada Allah. Ya, kalau dia sabar itu menghapus kesalahan. Maka seorang mukmin yang baik itu, dunia apapun yang datang kepadanya dia terima dengan kebahagiaan. Ingat perkataannya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu. Imam Ibnu Taimiyah itu kan meninggalnya di penjara beliau. Setelah sebelumnya belum jadi seorang ulama besar yang sangat dihormati oleh kaum muslimin dan sangat dihormati oleh penguasa waktu itu. Tetapi karena kemudian berbagai macam fitnah yang bertubi-tubi, akhirnya beliau di penjara, kemudian belum meninggal di penjara. Belum menyampaikan apa yang bisa dikerjakan oleh orang kepadaku. Karena sesungguhnya aku telah meletakkan surgaku di dalam hatiku. Kalau orang mengusirku, maka itu hijrahku bersama dengan Allah Ta'ala. Kalau orang memenjarakan diriku, maka itu khalwatku bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang membunuh diriku, maka itulah syahidku, aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah. Maka Rasul kita menyampaikan, mohon maaf, para ulama itu menyampaikan bahwa setan putus asa ketika bertemu dengan orang-orang mukhlas. Piye carane le nggodhoi, piye kangelan, hadirin. Ya. Maka setan itu pada waktu dia berputus asa untuk menggoda para nabi, maka yang dia gerakkan adalah setan manusia untuk apa? Membunuh para nabi. Karena mereka tahu orang ini tidak akan mungkin bisa dihentikan kebaikannya kecuali dengan cara dimatikan nyawanya. Ya sudah, seperti yang dikerjakan kepada Nabi Zakaria, yang dikerjakan kepada Nabi Yahya alaihi wassalam dan lain-lain. Tetapi itulah puncak kebahagiaan seorang manusia kapan? Ketika dia bisa mengorbankan harta yang paling berharga yang dia miliki untuk Tuhan penguasa alam semesta. Puas rasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Coba panjenengan selami ayat-ayat yang mana Allah berbicara tentang sedekah nggih. Jadi kalau saya merasakan betapa Allah itu memuji betul seorang hamba ketika dia bersedekah. Ya. Sehingga tidak perlu takut kalau kita bersedekah sebanyak apapun harta kita nggih. Meskipun kadang-kadang dipikir-pikir oh kita mepet, selasa dikhawatir gitu. Gentine luwih akeh. Jadi bayangkan Allah Ta'ala itu sampai menyebut dirinya berhutang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapapun orang yang memberikan pinjaman utang kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berasal dari harta yang halalan thayyibah. Ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Bukan kelipatan yang sangat banyak yang seharusnya menjadi perhatian kita loh. Karena itu pasti seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah ahmilu hammul istijabah. Inilah ahmilu hammul ijabah walakin ahmilu hammud doa, kata beliau. Aku tidak pernah memikirkan tentang jawaban doa Allah kepadaku. Karena ketika ada seorang hamba yang berdoa itu jawabannya sudah disediakan oleh Allah. Tidak usah khawatir, jenengan minta apapun sing paling mustahil bagi manusia Allah Ta'ala bisa mewujudkan. Wahyu Allah jadikanlah gunung Merapi emas, jadi emas loh mas.
Nggih, ning nek sing donga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sing donga awake dhewe nganti ndelewer ora kelakon mungkin. Kenapa? Karena kualitas keimanan kita. Pada waktu orang-orang Quraisy menantang Rasul, kalau engkau seorang Rasul buktikan, jadikan bukit sofa emas. Rasul kita berdoa, wahai Allah, orang Quraisy meminta untuk menjadikan emas, aku mohon jadikanlah emas. Malaikat Jibril turun dan menyampaikan, wahai Muhammad, Allah mau menjadikan bukit sofa. Rasul kita berdiri di bukit sofa itu menjadi emas. Tetapi kata Allah yang membuat Nabi kita ketakutan, tetapi kalau bukit sofa ini menjadi emas dan orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang tidak pernah Allah timpakan kepada siapapun. Ngoplok kalau kita Mas Nabi Muhammad ketika mendengar ancaman Allah itu. Ya, lalu apa yang dikerjakan Rasul? Rasul memilih kita untuk memilih pilihan kedua. Apa itu? Bersabar dengan caci maki, hinaan, godaan, permusuhannya orang-orang Quraisy. Rasul memilih pilihan yang kedua. Meskipun waktu itu Allah sudah siap untuk menjadikan bukit sofa menjadi emas. Ya, jadi tidak usah khawatir. Walakin ahmilu hammat doa, kata beliau, tetapi yang aku bawa itu semangat berdoa. Kenapa? Ta'abud. Ya, doa itu bukti butuhnya manusia kepada Allah. Jadi pada waktu panjenengan membaca ayat tentang sedekah itu, panjenengan lihat kalimat di depannya itu loh. Betapa kita dimuliakan oleh Allah, penguasa alam semesta yang maha kaya, yang kekayaannya tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Itu menyebut orang yang bersedekah itu sebagai utangnya Allah kepada hambanya. Wes, piye Mas? Kita yang melarat, yang tidak punya apa-apa itu, oleh Allah dianggap sebagai pihak yang berpiutang kepada Allah yang maha kaya. Puas rasanya Pak. Yeah. Jadi ketika melihat duit kita keluar dari dompet kita dan kita berikan kepada orang itu, rasanya puas. Nggih, ning dalani sampe-sampe sempuh ngutangi Allah Ta'ala. Cocok iki kan. Nggih. Rasanya itu hati itu. Betul kata Anas bin Malik, sungguh Rasul itu ketika memberikan sesuatu bersedekah, maka bahagianya Rasul itu melebihi bahagianya orang yang sangat butuh bantuan sedekahnya Rasul kemudian diberi. Ya, orang mukmin itu begitu Bapak. Maka orang mukmin itu ketika tidak punya sesuatu yang dia berikan kepada Allah nangis. Nggih. Kalau ini sudah kita bicarakan nggih poin-poin sebelumnya. Contohnya apa? Para sahabat. Allah Ta'ala menceritakan itu, wa ma'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi puncak kebahagiaannya itu ketika bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangi Muhammad. Ini kisahnya terkait dengan peristiwa, frame kisahnya itu terkait dengan peristiwa perang Tabuk. Mobilisasi umum, terkumpul 35.000 orang sahabat berangkat menuju Tabuk. Karena ini adalah mobilisasi umum, maka diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin laki-laki yang punya kemampuan berangkat. Kecuali orang-orang yang punya uzur. Satu, orang-orang tua yang tidak mampu lagi untuk berperang. Yang kedua, orang-orang yang sakit yang tidak mampu berperang. Yang ketiga, orang-orang miskin yang tidak punya dana, tidak punya senjata untuk berperang dan tidak punya sesuatu yang membuat dia mampu. Tiga kelompok ini. Atau orang-orang yang memang ditugaskan menjaga Madinah. Oke. Ada bapak-bapak kelompok yang ketiga ini, sahabat-sahabat yang dia merasa badannya sehat, kuat, dia jagoan. Mingguan dia apa-apa tenan. Maka kemudian mereka menghadap kepada Rasul kita dan matur, ya Rasulullah, panjenengan punya tidak kendaraan yang bisa membawa kami pergi ke Tabuk, karena tidak mungkin jalan kaki. Maka Rasul kita menjawab, tidak ada, mohon maaf, sudah habis. Maka sahabat-sahabat kelompok yang ketiga itu bali mulai don nangis, kekejer kaya cah cilik bapak-bapak. Kenapa? Karena tidak memiliki sesuatu yang dia korbankan untuk Allah pada waktu Allah mewajibkan mereka untuk mengerjakan sesuatu. Asik Thomas. Kalau seluruh kaum muslimin itu punya niat dan punya semangat seperti itu, dunia ket biyen dikuasai dan ditegakkan keadilan oleh kaum muslimin hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Ya.
Maka yang paling akhir kita bicarakan poin yang ke-8 bahwa orang mukmin itu seorang yang berlari menuju Allah, la yahzanu illa ala ma fatahu minallah. Tidak ada yang mendatangkan kesedihan kecuali hilangnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh ngeman-eman. Nggih, Bapak-bapak, ada seorang ulama salaf itu yang pernah ketinggalan qiyamul lail sekali. Itu ingatnya sepanjang hayat. Dan kemudian penyesalan itu dilakukan dengan apa? Beliau mengganti dengan cara selama 1 tahun 355 atau 56 hari tidak tidur malam untuk qiyamul lail sebagai bentuk penyesalan karena pernah ketinggalan sekali qiyamul lail. Nggih, mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat baru ngopi sikik sak gelas gitu Pak nggih. Kopine engko setengah dhewe. Nek ora ngantuk nek awake dhewe gitu. Kalau mereka biasa, kenapa? Karena orang yang menganggap takarub kepada Allah adalah waktu istirahat paling nyaman, maka dia akan menikmati ibadah. Seperti Rasul kita. Rasul kita itu ketika berjalan dengan Bilal, kemudian istirahat, belum menyampaikan, ya Bilal arihna, mari kita istirahat wahai Bilal. Istirahatnya Rasul apa? Salat beliau. Jadi Bapak, istirahatnya Rasul adalah salat. Umar bin Abdul Aziz itu kalau sudah pulang kerja sampai di rumah malam hari maka belum masuk kamar. Umar bin Abdul Aziz itu kan seorang lelaki yang tampan, gagah, sugih. Begitu jadi khalifah itu baru 3 bulan itu rambutnya wis putih kabeh, awake kurus kering gitu. Ya, sampai beliau pamit kepada istrinya dan hampir menceraikan istrinya. Bukan karena beliau tidak cinta dengan istrinya, namanya Fatimah binti Abdul Malik, tetapi karena beliau merasa tidak sanggup lagi ngurusi istrinya. Waktunya habis untuk berbakti kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ta'abud beribadah, yang kedua ngurusi umatnya. Sampai belum mengatakan, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, belum menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, aku mohon maaf, aku tidak bisa menunaikan hakmu. Maka kalau engkau mau, aku akan mengembalikanmu kepada keluargamu. Fatimah binti Abdul Malik itu anaknya khalifah, kakangnya khalifah, adik-adiknya khalifah kabeh. Seorang wanita yang dikenal dengan solehah, cerdasnya dan kecantikannya. Gampangnya nek diceraikan oleh Umar bin Abdul Aziz langsung payu wis Mas. Nggih. Betulan, kaya raya keluarganya. Nggih. Adiknya itu pendapatannya berapa? 1 juta dinar Bapak. Adiknya Fatimah binti Abdul Malik. Nggih. Tetapi memang Fatimah ini seorang wanita yang diciptakan oleh Allah menjadi pendamping setianya Umar dalam kondisi bahagia dan susah. Ketika suaminya mengatakan begitu, maka Fatimah menjawab, wahai suamiku, kita dulu pernah merasakan masa-masa senang di dalam kehidupan kita. Kapan? Sebelum jadi khalifah. Karena Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi khalifah, le dagang setiap tahun keuntungannya 100.000 dinar, kata Imam Ibnu Katsir. 100.000 dinar itu kira-kira 300 miliar setiap tahun keuntungan dagangnya. Ya. Sekarang ketika Anda susah, maka kita akan susah bersama-sama. Jadi Bapak, sampai meninggal Fatimah setia bersama dengan suaminya, dan suaminya meninggal usia muda karena Umar bin Abdul Aziz meninggal usia berapa? 39 tahun. Nggih. Dan belum menjadi seorang syuhada, meninggal di rumahnya karena perlu diracun. Ya hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Tapi sekali lagi bahwa seorang mukmin itu orang yang berbahagia, dia puas ketika dia mentaati Allah. Pada waktu terhalang untuk mentaati Allah, nangis. Kekejar hadirin sekalian, nggih. Ingkang angka 9, ini tambahan kita, wala yakhafu illa suqutihi min ainillahi. Dan tidak ada yang dia takutkan kecuali kehormatan dirinya di hadapan Allah jatuh. Dan jatuhnya kehormatan manusia di hadapan Allah itu sebabnya hanya 1 saja. Tidak ada sebab kedua. Apa itu? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena maksiat itu kegelapan, Bapak. Ya. Allah Ta'ala itu menyebut dirinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Wonten ing surat Al-Baqarah 257. Nggih.
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolongnya orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Mengeluarkan orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya niku napa nggih? Islam itulah cahaya. Sesusah apapun orang di dalam Islam, selama dia sabar maka itu cahaya kehidupan. Di dalam satu riwayat, bukan hanya satu riwayat, beberapa riwayat, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan ada seorang sahabat, belum sahabat, dia mau masuk Islam, menghadap kepada Rasul. Pemuda ini bertanya, ya Rasulullah, dia belum masuk Islam, apakah saya harus masuk Islam? Maka Rasul mengatakan, Islamlah engkau. Maka pemuda ini menjawab, walakin ajidu fi nafsi akrah. Ya Rasul, tapi saya merasa saya itu nek mlebu Islam ketoke kepeksa iki. Maka Rasul kita menjawab, masuklah engkau ke dalam Islam meskipun engkau terpaksa. Kenapa? Karena itu akan menyelamatkanmu. Maka di dalam hadis sahih Rasul kita menyampaikan, sungguh, hadis ini hadis sahih tentang tanda-tanda akhir zaman. Sungguh Allah itu takjub dengan orang-orang yang masuk surga sedangkan kaki dan tangan mereka itu dirantai. Ada hadis sahih loh, ini tanda-tanda akhir zaman itu nanti. Kok iso? Apa itu? Jadi nanti di akhir zaman kaum muslimin nggih setelah melewati ini semuanya nggih pokoknya wis kabeh masalah bubar pokoknya, kemudian Allah memuliakan Islam, maka nanti akan banyak orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin di dalam berbagai macam peperangan, kemudian mereka masuk Islam ketika mereka ditawan. Dan akhirnya Islamnya baik, kemudian mereka menjadi seorang penghuni surga. Ya, kenapa? Karena orang meskipun terpaksa mlebu Islam itu merupakan cahaya kehidupan. Ya. Sehingga bagaimana kalau orang meninggalkan Islam biar dia jatuh ke dalam kegelapan. Suatu saat Imam Syafi'i itu dilihat oleh gurunya, siapa? Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kagum betul dengan kecerdasannya Imam Syafi'i sejak kecil, nggih. Kagum beliau ini. Sampai suatu saat ketika Imam Syafi'i izin pulang dari ngaji kepada beliau, maka kemudian Imam Malik memberikan satu pesan. Beliau menyampaikan, wahai Syafi'i, inni ara anallaha qad alqa fi qalbika nuron. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah menempatkan cahaya di dalam hatimu. Fala tutfi'uha bidzulumatil ma'asi. Maka jangan sekali-kali engkau padamkan cahaya Allah itu dengan kegelapan maksiat. Bermaksiat kepada Allah itu gelap, Bapak-bapak. Ya, dunia atau akhirat. Meskipun seorang manusia mendapatkan segala macam dunia karena maksiat dia kepada Allah, gelap itu hadirin sekalian. Ya. Apa sebabnya? Ya karena bermaksiat kepada Allah. Dan Allah menyampaikan, fa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang memberikan kehormatan setelah itu, tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, Islam itu pasti dimuliakan oleh Allah. Ya. Meskipun kaum muslimin hari ini seakan-akan peladuk wis nggih to, nek ada istilah peribahasa Indonesia, apabila dua gajah bertarung maka peladuk mati di tengah-tengah, nggih toh, itu kan peribahasa Indonesia. Seakan-akan kita melihat wong Islam saiki itu peladuknya, ndak usah khawatir. Kalau kita istiqomah di atas Islam, Allah pasti akan memuliakan Islam, kemudian memuliakan kita karena Islam kita. Ndak mungkin tidak. Tugas kita apa? Beramal untuk Islam hari ini. Dengan cara apa? Saisane. Ya. Itu yang harusnya kita kerjakan hari ini, hadirin sekalian. Ini masa-masa kegemilangan meskipun belum datang, tetapi depan kita adalah masa depan yang cerah bagi Islam dan kaum muslimin. Dengan apa ya? Dengan Islam kita. Bayangkan Bapak-bapak, para sahabat radhiyallahu anhum itu orang-orang Badui. Anda ingat, Anda coba baca kitab Syiarul A'lamun Nubala mungkin, atau Anda baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu pada waktu kaum muslimin menguasai istana putih Kaisar Persia. Itu kan ada kisah-kisah lucu itu. Jadi kaum muslimin yang tinggal di padang pasir itu begitu menguasai kota Madain, pelongo-pelongo Pak, saking indahnya bangunan nanti tuh,
tengok bangun apike kaya ngene iki. Ya. Sampai dikisahkan waktu itu karena kaum muslimin lapar, kemudian mereka bikin kambing guling. Dan mereka itu menemukan garam yang halus. Iki enak banget kan, garam ini dicampur dengan kambing. Setelah dipangan pahit, sebelih kapur barus nih. Betulan kan kisahnya begitu. Saking betul-betul wongnya sama tuh wong Arab Badui betulan. Bayangkan Bapak-bapak. Ya. Dikisahkan juga kaum muslimin menemukan roti basah seperti yang kita dapatkan itu hari ini. Kalau di Arab itu kan roti kering, gandum diublek-ublek kemudian dibakar di atas panci. Wah, bahkan kadang-kadang nek jenengan delok iku ora tega, Pak. Panci wis nayengen ngono kae gek piye ya aku. Ya kon madang terus dipangan kuwi, Pak. Halalan thayyibah itu kene thayyibah mbok ya ning halalan pokoke kuwi. Jadi mancine iki kadang-kadang nayengen ngono kae, Pak. Ya santai wae. Lah jenengan pangan yo dipangan wong ngelehar piye ngono. Saya pernah merasakan begitu, Pak. Ya. Itu rotinya orang Arab itu begitu. Jadi kalau panjenengan menemukan roti Rasul kita ada roti yang dicelup dengan air garam itu, jangan ada bayangkan roti basah, roti kering. Gandum dicampur dengan air kemudian dipanaskan di atas pengapian, di atasnya itu besi. Roti Maryam. Nek kene roti Maryam itu campur apa-apa nggih, oh enak banget. Roti Maryam ning kono ya mung ngono kuwi. Rasane sepo ngoten niku. Maka agar enak kadang-kala Rasul kita mencampur dengan cuka niku nek awake dhewe acar. Rada enak rasane. Lah kaum muslimin itu menemukan roti basah pertama kali itu ketika menguasai istana Madain. Dikisahkan begitu makan roti, para sahabat itu langsung nyekeli wetenge kabeh. Kenapa? Karena khawatir roti itu begitu dimakan di dalam perut mereka melembung terusan roti ini. Oh, bayangno Bapak. Itulah kaum muslimin ketika menguasai Madain. Kenapa? Kalau Imam Ibnu Khaldun itu mengatakan ketakwaan para sahabat, ketakwaan para tabi'in yang membuat dunia itu Allah serahkan kepada mereka. Sehingga kemudian kaum muslim menjadi negara paling maju sak dunia itu kenapa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang mukmin itu yang ke-10 kemudian orang yang berlari menuju Allah apa? Semuanya ditimbang dengan ridhonya Allah dan semuanya ditimbang dengan bersama dengan Allah. Diridhoi tidak oleh Allah. Ini Allah akan dekat dengan kita tidak kalau kita melakukan tindakan itu. Ya memang pertimbangannya niku nggih. Ya. Kalau kita beramal bersama dengan Allah, barokahnya akan banyak napa kemawon. Silakan dicoba hadirin sekalian. Ya. Karena sesungguhnya Allah meletakkan timbangan kebaikan itu ya di dalam ketaatan manusia kepada Allah. Alangkah indahnya kalau kemudian ada orang yang memiliki dunia, kemudian dunia dia pakai untuk mentaati Allah. Dan itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kenapa mereka diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mampu menjadikan diri mereka taat kepada Allah dan mereka menjadikan dunia yang mereka miliki untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya. Bahkan gampangan ini misalkan mereka itu punya pelintang mereka dipakai untuk mentaati Allah. Mereka punya sogo untu dipakai untuk mentaati Allah. Luar biasa tuh Bapak. Ya. Yang paling akhir, dalipun kantun 11 menit, wa sayrihi daiman ilallah. Orang yang berlari menuju Allah itu pergerakan hidupnya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Puas loh Bapak. Ya. Puasnya manusia itu kapan? Ketika dia bertemu dengan sakaratul maut dan dia tahu dia selamat. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Karena orang itu sudah diberikan tanda oleh Allah keselamatannya dari mana? Dari proses sakaratul maut itu. Siapa yang dia lihat itu akan kelihatan. Yeah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu pada waktu menjelang sakaratul maut ngomong kepada keluarganya, ayo ini tamu-tamu yang bukan manusia dan bukan jin sudah mendatangi diriku. Wis kowe metu kabeh saka ruangan sana. Maka kemudian keluarganya keluar dari ruangan. Kenapa? Karena Umar tahu ini malaikat iki. Ya. Dengan wajahnya yang tampan dan ketamparannya tidak bisa dibayangkan Bapak nggih. Sapa wis panjenengan sebut lelaki paling tampan sak donya saat iki? Sapa wis? Wangel yo ngitung. Tom Cruise misalkan. Wah, nek Tom Cruise iki Eropa ya, Korea ya saiki sing terkenal iki. Sopo aku ya ora dong jenenge. Iku tetep nek jenenge pileken ya ndlewer gitu. Nggih. Begitu Bapak nggih, di apa ya cokot tengku tetep gatel lusik nih teman. Tetapi kalau malaikat itu sempurna, ketampanannya sempurna. Seperti yang dikatakan oleh
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada waktu menjelang meninggalnya Rasul kan, Ummul Mukminin itu nggendong Nabi kita Muhammad SAW, dipangku oleh beliau, dan pada waktu menjelang wafat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, ini keutamaan beliau bisa melihat malaikat Jibril masuk ke dalam rumahnya ini. Dan Ummul Mukminin mengatakan, dan aku bisa melihat dengan jelas tampannya wajahnya Jibril itu ketok banget. Ya, Anda bisa membayangkan manusia wujudnya lelaki, tampan, dan pandangan matanya itu pandangan mata tajam, tapi tanpa syahwat. Oh, piye Mas? Asik toh? Asik toh, Pak? Jadi pandangan matanya itu tajam. Kadang-kala manusia dideloki wedi. Kisahnya Israiliyat ya, Israiliyat yang tidak bertangan dengan Islam itu tidak mengapa, kata Rasul ya, khudzu min bani Israil wal haraj, kata Rasul. Ambil kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israil, tidak masalah selama tidak bertentangan dengan ajaran kita. Ada satu kisah ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan menterinya. Tiba-tiba datang tamu. Salam kepada Nabi Sulaiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk di depannya Nabi Sulaiman dan bercakap-cakap. Ketika bercakap-cakap didelok, menterinya didelok, makanya bercakap-cakapnya dengan Nabi Sulaiman loh. Dipandang sampai menterinya itu ketakutan, pandangannya tajam. Tajam itu bukan karena kebencian ya, tenang, tanpa gejolak syahwat, nama malih. Pandangan matanya orang yang mentaati Allah itu kan benten Bapak nggih. Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz ya, orangnya saya yakin bertakwa kepada Allah, sampai sekarang belum masih dijaga oleh Allah. Itu beda Pak, oleh delok itu beda, dipegang tangannya itu ya, pandangan matanya tajam, dan tajamnya begitu Bapak. Maka kemudian menterinya ini ketakutan. Lalu begitu lelaki itu pergi, Nabi Sulaiman bertanya, tahukah engkau wahai menteriku, siapa lelaki yang datang itu? Maka menterinya menjawab, saya tidak tahu. Nabi Sulaiman mengatakan, ketahuilah yang datang tadi adalah malaikat maut. Oh, serem. Maka menterinya semakin ketakutan gitu. Lalu kemudian minta, wahai Nabi, kalau begitu bawalah aku pergi jauh. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan awan dan angin untuk membawa menterinya ini, dibawa oleh angin. Tumpake awan mungkin. Ini yo awan kinton kaya ngene Songgoku ngono kae udo. Sampai India, begitu sampai di India tiba-tiba beberapa detik kemudian malaikat itu datang dan mengatakan, wahai Sulaiman, aku heran ya, tadi ketika aku bercakap-cakap denganmu tak pandang menterimu itu kenapa? Karena aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di India. Nih ketemu neng kene. Meng begitu aku ke India, jebule menterimu sekitu kono, tak cabut nyawa nih. Dikisahkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Askori. Ya. Begitu hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Hiduplah berjalan menuju Allah. Wis to. Nggih, terus pundi kalau kita, saran saya perbanyak doa Bapak nggih. Terus saya termasuk orang yang dungane akeh. Ya ora apa-apa, ora tak critake dungane apa. Saya punya hajat banyak kok, gitu Bapak nggih. Doanya banyak dan tidak usah malu kalau berdoa kepada Allah. Sapa wis? Yes. Meskipun mungkin dianggap oleh orang cakar remas dengan imas. Apa ya? Rimih misalkan, enggak usah khawatir. Allah tidak akan menganggap doa kepadanya rimih, tidak begitu. Mengatakan Bapak, ini manfaat dari firor. Pekan depan nanti kita insya Allah akan membicarakan manzilah yang ke-11 yaitu as-sima. Tingkatan ibadah yang ke-11 yaitu mendengarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini nanti menjadi kunci dari dibukanya hati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai pekan depan. Mungkin Allah taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Masih ada waktu 5 menit sebelum saya tutup. Wonten pamrutan pirsa dari materi kita atau dari materinya Mas Cahyo, jangan ditanyakan ke saya nggih. Mas Cahyo dulu tetangga saya, itu konco, maka saya tadi nyesel ora ketemu nggih, karena saya pas sholat beliau di sini, ini saya di sana ya. Konco kula ten Surya Wijaya niku nggih. Tonggo saya dulu. Ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan materi atau terkait dengan yang lain, monggo. Wonten pambutan pirsa? Cekap bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Wonten?
cukup? Nggih. Sudah, kalau begitu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sepindah malih pekan depan nanti kita akan membicarakan manzilah yang ke-11 yaitu manzilatus sima'. Bagaimana Allah membuat kita orang yang mudah mendengarkan kebenaran. Nggih, begitu. Menawi wonten pamrutan pirsa kita cukupkan nggih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.